Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun ya selamat menjalani hari untuk yang mendengarkan video ini. Jadi saya dalam presentasi ini ingin memperkenalkan sebuah venture atau bisnis yang mungkin akan saya jalani dalam waktu dekat. Saya juga sebagai perwakilan dari Gaming Podstation. Nama venture-nya adalah Gaming Podstation. Gaming Podstation ini adalah bisnis yang menyediakan pengalaman gaming premium yang nyaman dan menyenangkan. Nah, saya hadir, atau ya katakanlah kami hadir untuk mendukung komunitas gamer ataupun remaja-remaja beranjak dewasa yang ingin bermain game dan menghadirkan solusi hiburan berkualitas tinggi dan terjangkau tentunya. Hello everyone, my name is Ahmad Maulana and I represent Gaming Podstation, a business dedicated to providing premium gaming immersive and experience that are both comfortable and enjoyable. We are here to support the gaming community by delivering high quality and affordable entertainment solution. Okay. Who we are? My name of my venture is Gaming Podstation. Banyak banget di sini, atau ya kenapa sih kita atau saya bikin Gaming Podstation? Karena banyak banget gamer-gamer di luaran sana atau di sekitaran saya tentunya itu dia menghadapi tantangan seperti tidak adanya tempat bermain game yang berkualitas atau tempat bermain game yang nyaman, terus kemudian mahalnya juga, perangkat gamingnya itu mahal, kayak ya di atas 5 sampai 10 jutaan kayak gitu kan. Terus juga terbatasnya ke akses game yang dibilang profesional kayak gitu. Jadi ya bisa dibilang ini bakalan menurunkan standar atau kualitas dari pengalaman bermainnya mereka-mereka ini atau user kita nantinya. Many gamers face challenges such as the lack of comfortable gaming space and the high cost of quality gaming equipment and limit access professional grade facilities. This issue reduce their overall gaming experience. And Gaming Podstation provides a modern gaming environment equipped with the latest consoles, including PlayStation and Nintendo Switch. The venue is designed with comfortable beanbags for an enjoyable and relaxed gaming experience. We offer various rental package catering to both casual gamers looking for a quick session and group interest in longer gaming marathon or tournament. Additionally, we host gaming events to enhance community engagement and excitement. Okay, and Gaming Podstation solves this by offering premium gaming facilities including ergonomic gaming, beanbags or high quality headset, and the best gaming device. All of these are available at affordable price, ensuring a fun and comfortable gaming experience. Okay, next. Ini adalah masalah-masalah yang sebenarnya tadi udah saya jelaskan di slide yang pertama ya. Kenapa? Karena teman-teman kita atau user kita nantinya itu ya mencari pengalaman game yang menakjubkan atau kayak nyaman gitulah, dalam rangka
meningkatkan pengalaman bermain game dan menghilangkan stres, bisa saat kuliah atau saat kerja kayak gitu ya, Bu, Pak. Dan terbatasnya uang masing-masing orang kan, rezekinya pasti beda-beda, dan ya bisa dibilang untuk bermain game itu kan suatu hal yang mahal untuk beberapa atau sebagian orang, dan gak semua bisa provide membeli PS5 secara langsung atau PS4 atau Nintendo Switch kayak gitu. Dan saya atau kami menyediakan jasa atau perentalan berbasis bisnis gaming workstation seperti itu. Kemudian apa sih alternatifnya gitu? Ya sekarang kan customer atau user kita nantinya pasti udah punya beberapa di rumah kayak gitu kan. Tapi kalau bermain game di cafe atau internet cafe atau di warnet kayak gitu, atau di ya katakanlah gaming workstation ini, tentunya mereka kan pasti bisa main bersama-sama atau bareng-bareng sama temen-temen kayak gitu. Dan kita juga bakalan bisa ngadain turnamen antar kota, antar provinsi, atau antar warnet sama warnet lain kayak gitu. Oke, next, jadi ini udah ada beberapa customer yang diinterview kayak ya sekitaran kota Tangerang. Jadi udah ada sekitar 30 potensial customer yang umurnya di antara 18 sampai 30 tahun. Jadi saya melakukan interview kepada 30 orang ini dengan online survei, mengisi form seperti itu, dan face to face juga sama orangnya, atau berkomunikasi tatap muka, ketemu langsung dengan beberapa teman-teman saya juga. Jadi mereka tuh sebenarnya mengiyakan masalah-masalah yang sebelumnya di slide saya sudah jelaskan. Sekitar 24 orang itu menyetujui kalau mereka tuh mengalami keterbatasan terhadap akses gaming atau akses konsol game, atau yang terjangkau kayak gitu, tempat yang terjangkau, atau harga dari konsol gaming itu sendiri. Kemudian juga melihat di sekitar bahwa kepuasan bermain game sendiri ataupun bermain game dengan teman-teman itu pasti rasanya beda kayak gitu. Dan mereka juga menunjukkan ketertarikan terhadap jasa atau ya rental gaming workstation seperti ini kayak gitu. Dan ada juga beberapa calon customer yang saya interview yang nggak perlu solusi baru, karena ya mereka udah puas dengan gaming di rumah dan menggunakan alternatif lain seperti cafe, dan nggak perlu solusi baru. Tapi ya ini tidak menutup kemungkinan bahwa di masa depan atau masa yang akan datang bisa jadi rame lagi kayak gitu. Next, dan ini adalah estimasi dari market size yang saya sudah coba hitung atau survei. Jadi sekitar TAM-nya itu sekitar 286.000 orang di kota Tangerang. Ini saya ambil datanya dari survei BPS di kota Tangerang. Ya katakanlah di Tangerang kota itu ada populasinya sebanyak 1.900.000 sekian orang di pertengahan tahun 2024.
Kemudian jika saya mengasumsikan sekitar 15% dari populasi yang tertarik untuk bermain PlayStation atau konsol gaming, ya maka TAM saya atau total addressable market saya adalah sekitar 286.000 orang. Kemudian untuk SAM ini atau yang dari TAM, saya menargetkan sekitar atau yang bisa saya reach mungkin dari TAM ini yang tertarik adalah sekitar 10%, dengan ketentuan populasinya adalah orang-orang yang berada atau tinggal di sekitar dalam radius 5 sampai 10 km dari tempat saya berbisnis. Jadi sekitar 28.000 orang. Kemudian setelah research atau survei dan dengan kompetitor, distributor dan lain-lain, kemudian serviceable obtainable market saya dengan menurunkan standar dan estimasi, kemudian dari atraksi yang ada mungkin sekitar 2,5 sampai 5% dari SAM. Dan itu aja udah cukup lumayan banyak. Katakanlah 2,5 sampai 5% itu adalah 717 orang sampai 1434 orang per bulan. Jadi katakanlah sekitar 24 sampai 48 customers per hari. Nah, jadi sekitar 24 sampai 48 customer per hari ini, misalkan mereka mengeluarkan uang sekitar 50.000 untuk per sesi, ya mungkin saja saya menghasilkan 1,2 juta sampai 2,4 juta per harinya. Ini adalah salah satu customer persona yang saya survei. Jadi dia sekitar umurnya 23 tahun, dia seorang mahasiswa dan freelancer. Lokasinya di Tangerang, deket area pemukiman. Jadi dia mencari tempat yang nyaman untuk bermain dengan teman. Contohnya ya seperti gaming podstation ini. Kemudian memainkan game terbaru tapi tidak punya konsol gaming. Kemudian dia ingin menjadi seorang produser musik yang bisa juga membuat label musik sendiri dan bisa perform atau collab dengan artis luar negeri atau artis Indonesia kayak gitu. Ya terus juga dia nggak punya tempat yang cukup di rumah untuk setup konsol gamingnya, dan belum mampu juga untuk membeli gaming konsol yang terbaru atau bermain game dengan sering, seperti itu. Kemudian ini adalah value proposition canvas. Apa sih yang pengen saya tawarkan kepada customer untuk membuat customer happy atau senang? Karena ya saya ingin menawarkan tempat bermain game yang nyaman, terus akses yang terjangkau dekat dengan pemukiman juga, terus bisa bermain dengan santai, nyaman dan terjangkau kayak gitu. Konsolnya terbaru dan ya enak juga buat dimainin kayak gitu. Mungkin produk atau service yang saya tawarkan adalah rental konsol gaming, terus tempat yang nyaman, mungkin dengan menggunakan beanbag atau event hosting, dan mungkin package untuk membership kayak gitu per billing. Terus fitur apa yang saya tawarkan untuk mengurangi apa ya, keperihan customer
atau yang customer inginkan. Ya mungkin mengurangi harga mahalnya konsol gaming, jadi ya mereka bisa sewa tapi tetap bisa menikmati pengalaman bermain game yang baik, seperti itu. Kemudian ini adalah solusi yang saya tawarkan. Solusi yang saya tawarkan ya gaming workstation dengan space yang didesain untuk menikmati pengalaman bermain game yang nyaman, dan tentunya ada tempat untuk bersosialisasi juga, karena kalau misalnya main game sendiri kan pasti lama-lama bosen dan bete kayak gitu. Kalau sama temen kan ada ya pengalaman bertarung atau PVP, player versus player, turnamen dan lain-lain. Bahkan sekarang aja ada dunia e-sport kan kayak gitu. Jadi ini ada detail yang saya tawarkan. Yang pertama adalah gaming pod rentals, kemudian ada event hosting dan turnamen. Jadi bakalan ada regular turnamen antar kota atau antar warnet atau antar jasa rental seperti ini kayak gitu, dan berkompetisi untuk sosial interaksi yang lebih. Kemudian juga yang terakhir ada membership package, yaitu subscription base. Jadi dia menawarkan diskon, terus bisa booking secara prioritas, terus ada billing sistemnya juga, kemudian ada eksklusif akses buat event-event yang ada ataupun penawaran yang spesial, seperti itu. Kemudian ini adalah beberapa kompetisi analisis kompetitor yang sudah saya lakukan dengan 5 kompetitor. 4 kompetitor. Yang pertama dari produk dari game host A dan lain-lain. Jadi kalau di game host A ini produknya adalah PlayStation Rental, tapi nggak ada private roomnya, jadi cuma PlayStation Rental aja. Kemudian untuk game station B ini PlayStation Rental tapi areanya sharing. Kalau game zone C ini adalah PlayStation Rental tapi bangkunya bangku kecil kayak gitu. Kemudian untuk yang kompetitor 4 Internet Cafe D adalah internet cafe dengan online game tapi nggak ada konsol kayak gitu. Kemudian untuk harga perbandingan adalah di 10.000, 15.000, 15.000 dan 10.000. Tetapi untuk internet cafe D ada 10.000 per jam. Dia PC gaming dan harus ada minimum pemesanan makanan, seperti itu. Kemudian untuk branding channelnya mereka ada di lokal sosial media, terus ada store posternya juga, ada beberapa juga yang event promo dan melalui website ataupun sosial media. Ada juga yang dari mulut ke mulut, nggak ada branding yang spesifik. Kemudian ada packaging, ada standar, terus ada yang menggabungkan atau bundling dengan snack atau makanan atau minuman dan lain-lain kayak gitu. Kemudian untuk market reviewnya ini kurang lebih bagus-bagus, cuman ada beberapa kekurangan dan tentunya pasti ada kelebihan juga sih setiap bisnis ya kan. Dan UVP-nya adalah kebanyakan sama sih. Karena rata-rata harga rental PS ataupun konsol PC gaming ya segitu rata-ratanya, tapi mungkin ada beberapa kekurangan di minimum food order contohnya, atau paket bundling, kemudian ada juga area yang terbatas kayak gitu. Kemudian ini adalah link canvas yang sudah saya buat dengan cost struktur dan revenue stream, beberapa
key metrics dan lain-lain. Ini adalah MVP-nya atau most valuable product. Provide full product atau service description-nya adalah gaming workstation yang menawarkan pengalaman bermain game yang unik dengan kenyamanan, terus privasi yang terjaga, terus ada juga kualitas ya terbaru dari gaming konsolnya, kemudian stabil juga internet koneksinya, dan ya mungkin tempat duduknya yang nyaman sih karena kita pakai beanbag kan, kayak gitu. Ini adalah MVP validation. Jadi saya akan menjalankan bisnis gaming pod setupnya dengan PlayStation 4 dan 5 dengan beanbag. Kemudian ada sound system sendiri juga, masing-masing private room atau private ruangan atau ya semacam sekat-sekat gitu. Terus mereka juga bisa menyewa dalam waktu kurang lebih sejam per sesi untuk membuat pengalaman dengan produk dan bisa memberikan feedback ataupun ulasan terhadap bisnis gaming podstation saya. Kemudian ini MVP-nya akan dilakukan testing atau pengujian sekitar 2 minggu dan fokus terhadap 50 target customer dulu karena untuk membuat ulasan baik di Google Maps ataupun di website yang mungkin akan saya buat untuk branding seperti itu. Dan saya juga akan membuat sosial media, iklan di sosial media yang sesuai target pasar atau lokal gaming komunitas gaming lokal yang menawarkan 20% diskon untuk pelanggan pertama, seperti itu. Saya juga memiliki beberapa kenalan influencer ataupun KOL untuk memperlancar bisnis saya dan membantu memasarkan produk atau gaming podstation ini. Kemudian ini adalah sales plan. Jadi customer sales funnel, target marketnya adalah sekitar 50.000 orang di umur 15 sampai 35 tahun. Kemudian leads-nya adalah 20% dari target market atau sekitar 10.000 orang. Kesempatannya atau prospeknya di 30% dari potensial prospeknya, yaitu 3.000 orang. Ya mungkin yang jadi repeat order customer dari prospek adalah sekitar 50% atau sekitar 1.500 orang, sesuai dengan persona yang tadi. Yang pertama sekitar 24 sampai 48 orang per hari atau 1.500 orang per bulan akan menjadi repeat order customer, seperti itu. Kemudian ini adalah go to market strategi yang saya buat, sudah saya tampilkan di link Google Drive untuk gaming podstation ini. Dan financial plan ini bisa dilihat di Google Drive juga, karena saya satukan dengan slide presentasi ini. Untuk forecast PNL juga sama, saya sudah tampilkan di link Google Drive. Untuk financial projection juga sama, sudah saya tampilkan di Google Drive di spreadsheet Excel.
Kemudian ini adalah singkatan atau kesimpulan dari unit economics. P&L per unit yaitu revenue-nya di tahun pertama sekitar 648 juta. Untuk COGS-nya adalah sekitar 60 juta, gross profit-nya di angka 588 juta. Margin gross profit-nya sekitar 90,74%. Untuk biaya operasi atau operating cost-nya di angka 298 juta dan profit operasinya di angka 350 juta. Untuk CAC dan CLV itu di angka 80.000 dan CLV-nya di 1.800.000. ARPU-nya di angka 500.000. Untuk funding plan, jika saya menerima pembiayaan dari luar ataupun sponsor, mungkin akan saya gunakan, saya bagi di beberapa kategori, dan yang sudah saya jalankan mungkin sekitar 60-70%. Per hari ini ya mungkin sudah atau akan saya investasikan sekitar 70 juta lebih untuk reinvesting atau startup cost seperti itu. Kemudian mungkin bisa diinvestasikan lebih lanjut untuk membeli 4-5 konsol gaming dan aksesoris, yaitu di angka sekitar 30 juta. Kemudian untuk marketing dan brandingnya di 20% dari pembiayaan, yaitu sekitar 10 juta. Untuk teknologi upgrade jadi semacam billing system ataupun website yang akan saya buat, itu di angka 5 juta. Dan untuk fund atau dana darurat urgent atau operasional lain-lain, itu saya taruh di 10%, yaitu 5 juta. Mungkin ini ada tim komposisi saya, yaitu saya seorang pekerja di karyawan swasta dan sekarang saat ini mahasiswa berkuliah di Universitas Mercu Buana. Dan untuk per hari ini atau per semester ini saya mengikuti mata kuliah kewirausahaan 3 dan diprojekkan untuk membuat sebuah bisnis atau memprojek sebuah bisnis, dan bisnis ini adalah gaming workstation yang terpikirkan pada saat itu. Mungkin videonya cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan video ini. Salam.